Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man zalana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Qala mu'allif Asy-Syaikh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum, amma ba'd. Masih melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, menyambung dari apa yang sampaikan mengenai tentang asal mula kejadian manusia. Manusia ini bisa diciptakan seperti apa? Setelah sebelumnya sudah membahas tentang sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, sekarang membahas ciptaannya manusia. Masih yang pertama, meneruskan, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Surah Ad-Dahr ayat 1 sampai 63. Sini musannif menggunakan penamaan surat Ad-Dahr. Artinya yaitu surat Al-Insan, atau nama lainnya surat Hal Ata. Karena diawalin awalnya Hal Ata. Atau juga nama lainnya Al-Absar, Al-Abrar. Dan surat ini yang artinya manusia, Al-Insan, surat nomor 76, diturunkan Madaniyah, surat Madaniyah, yang mana jumlah ayatnya ada 31, kemudian jumlah katanya ada 243, dan jumlah hurufnya ada 1089. Yang artinya apa? Bukankah telah lewat atas manusia satu ketika daripada masa di mana ia bukan suatu benda yang dapat disebut? Nah, pada awalnya manusia, Nabiullah Adam alaihissalam, yang hanya berbentuk dengan tanah, maka selama dari tanah ini belum bisa disebut sebagai manusia, melainkan sudah melewati masa-masa proses-prosesnya. Sungguhnya kami telah jadikan manusia dari pada titik mani yang bercampur, yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan mendengar, sami'an, basiran, melihat. Sungguhnya kami telah tunjukkan padanya jalan yang lurus, maupun ia berterima kasih ataupun ia ingkar. Jadi maknanya adalah awalnya kita dari ketiadaan yang tidak bisa disebut kita sebagai manusia, karena wujud kita aja nggak ada. Dan kemudian dari prosesnya, ciptakan dari titik air mani yang dibersamai dengan indung telur, kemudian jadikanlah kita manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang terpancar. Siapa yang bisa memancarkan air mani melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita akan hidup bahagia atau tidak bahagia, dalam keadaan beriman atau tidak beriman. Pada usulnya, pada awalnya apa? Kita terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan oleh hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ma min waladin
illa yuladu 'alal fitrati fa bawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi manusia ini pada awalnya dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan fitrah, kecuali bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri yang menjadikannya ya Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, yang pada awalnya Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada imma syakiran wa imma kafuran, ya akan Islam muslim atau naudzubillah murtad atau seperti apa. Maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah ya Allah sang maha membolak-bolakan hati, teguhkanlah tetapkanlah hati hamba dalam keadaan Islam. Maka kejadian manusia itu telah sempurna dengan diberikan baginya akal yang dapat berpikir lanjut, sehingga penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perasaannya, sentuhannya, yang seluruh penyandarannya dapat dikendalikan oleh akalnya yang besar nilainya itu. Manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal for thinking, untuk berpikir. Hal ini tidak sama, different daripada makhluk yang lainnya seperti animals, hewan, bahaim. Ini beda. Kalau kita manusia give to Allah Subhanahu wa taala thinking, akal for berpikir, kemudian hawa nafsu juga. Maka dari kedua hal ini, apabila hawa nafsu kita lebih di atas, akal kita di bawah, maka kita akan hina. Namun kalau misalnya akal kita lebih di atas, hawa nafsu kita di bawah, maka hidup kita akan mulia. Ini merupakan daripada condong manusia pada malaikat. Kadzalik, sekiranya manusia tidak diberikan akal yang dapat berpikir lebih lanjut, yang dapat berpikir lanjut buat segala keperluan dan urusannya, niscaya tak beda keadaannya dengan hewan, bahaim, for English, animals, bahkan lebih rendah dan lebih hina keadaannya. Lihat saja orang gila dan pemabuk yang perbuatannya tidak dikendalikan oleh akalnya, amat hina dan buruk dilihatnya. Jadi ra'si, liar, laisa shalah, la qimus shalah, la saum. Nggak wajib buat orang gila puasa. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak puasa dan dia laki-laki, jawabannya cuma satu. Jawabannya dua. Yang pertama, apa dia gila, majnun, crazy, atau si is grills. Nah, jadi manusia asalnya itu tidak ada, kemudian diadakan, kemudian mati, wafat, mati, asal kata mati ini, dan kemudian matikan. Sudah mati lalu dibangkitkan, hidup kembali buat diperiksa amal perbuatannya. Jadi kenapa sih kita manusia hidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimatiin lagi? Hakikatnya sungguh Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya ini, dan Rasulullah juga pengen umatnya ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia cukup kita ngejauhin daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tengok, nggak banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan pada hakikatnya apa yang dilarang itu tentu nggak akan baik pada diri kita. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yang menunjukkan kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itu hakikatnya bukan akan menguntungkan Allah, menguntungkan Rasulullah, akan menguntungkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita betul-betul seperti itu.
Meskipun pada akhirnya kita sebagai manusia, makhluk yang dhaif, yang lemah, tidak bisa kuat, melainkan la haula wala quwwah illa billahil aliyil azim, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan daya dan upayanya. Ini membuktikan bahwa manusia lemah, masih butuh selalu daripada bantuan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Firaun yang sombong tapi wafat dengan hanya karena hewan yang kecil, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuh sombong manusia. Kemudian diperiksa amalannya, kita berdoa, ya Allah, Allah ja'alna minhum fi atini fil akhirah yu'ti kitab fi yadul yamin wala yadus shimal, amin ya rabbal alamin. Maka kejadian manusia itu ada berlainan dengan kejadian lain-lain makhluk. Different for ada manusia dari makhluk yang lain. Guru, kalau hidupnya cuma lahir, nih musannif bilang, coba kalau hidupnya cuma lahir, hidup lantas mati, maka taubatnya dengan hidup hewan. Seperti tadi musannif sudah menyinggung kita di awal, manusia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirin aja, kita kalau misalnya hidup awalnya dalam kandungan, kemudian lahirkan, hidup, kemudian mati, apa nggak sama dengan hewan? Atau misalnya kita lahir, hidup, bekerja, kemudian mati, nggak sama dengan hewan? Artinya apa? Di dalam kehidupan kita harus diisi perbuatan-perbuatan sholat yang wajib, yang waktu, tambah dengan yang sunnah, amalan kegiatan kebaikan yang lainnya. Untuk apa? Agar kita beda dari hewan. Apa mau disamain nama kerbau, hewan yang lain? Masih mending seperti hewan kalbun yang berilmu, yang dididik oleh majikan untuk berburu, mungkin masih lebih mulia dia, karena di dalamnya ada ilmu yang mengangkat kedudukan seorang. Mungkin di sini konteksnya hewan juga bisa, karena berilmu ya jadi mulia untuk hewan-hewan seperti kalbun diajak berburu. Kalau hidupnya nih manusia cuma makan, minum, bersetubuh, bersenang-senang dan bermain-main, maka juga tidak beda hidupnya dengan binatang. Binatang kalau misalnya ngeliat di kebun, hidup ya makan, tidur, main-main, ya nggak beda lah. Maka di sini musannif, maka untuk apakah manusia dijadikan? Bertanya tuh, manusia jadikan buat apa sih? Pertanyaan ini walaupun pendek dan singkat, tapi sudah beribu-ribu juta manusia berdasarkan survei membuktikan yang telah hidup dan mati di dunia ini belum menemui dan tidak mengetahui jawabannya. Kacau nggak tuh? Kita masuk PT, kita nggak tahu harus ngapain di PT itu. Kacau nggak tuh? Mau ngapain ini ya? Udah masuk di PT, digaji full 100 juta, tapi kita nggak tahu apa yang kita lakuin, kerjain tuh di pekerjaan itu, di PT itu. Tanya, kerja di mana? PT ini. Dia ngapain? Oh, enggak bisa jawab. Ada yang mengira dia hidup untuk bekerja tuh sebagai tukang, buruh, tani, pedagang dan lain-lainnya, sudah menjalankan pekerjaannya itu, lalu mereka makan, minum, bersetubuh, bersenang-senang dan bermain-main, kemudian mati dan habis perkara. Ada yang mengira seperti itu, bekerja umurnya dari 20 tahun sampai 50 tahun kerja aja, ngumpulin duit kerjaannya, senang-senang makan, minum, tidur. Nah udah 50 tahun duitnya kekumpul 1 miliar. Dari 50 tahun sampai umur 60 tahun
hidupnya buat berobat ke rumah sakit. Yang 1 miliar itu yang dia kumpulin itu ujungnya buat biaya dia berobat. Nah, kemudian mati habis perkara gitu aja. Nggak ada amal kebaikan dalamnya, wala wirid, wala zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya kosong habis perkara. Ya, tinggal Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat di alam kubur akan memberikan balasannya. Manusia yang berpendapat seperti ini, berpendapat begini, kata musannif, tidak mempunyai perbekalan apa-apa sesudah matinya. Jadi ya ketika mati tidak membawa apa-apa, kosong, hampa, benar-benar kayak lahir gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Ini kacau nih. Padahal di dunia ini darul amal, tempat kita bersiap-siap memperbanyak amal karena akan menghadapi perjalanan yang amat panjang nantinya. Kita kalau misalnya mau ke Mekah nih, apa yang kita harus siapin? Pertama duit. Kita siapin duit, nah taruhlah 1 miliar buat berangkat. Apalagi baju buat ganti, apalagi tas, koper, dan lain yang semacam. Ada persiapan, nggak tiba-tiba langsung umroh berangkat nggak bawa apa-apa, baju nggak bawa. Wah, ya kayak gini namanya modal nekat ya gitu. Mereka ini pun sebetulnya tidak mengetahui untuk apa mereka dijadikan. Nah itu dia penyebabnya, karena nggak tahu dijadikan untuk apa. Sekiranya manusia menggunakan secara kekuatan akalnya buat mencari tahu nih, karena di awal udah dijelasin tentang akal. Coba aja manusia sekali-kali mikir, renung, buat apa sih ya dijadikan ada di alam bumi, kenapa sih masih hidup sampai sekarang. Dari kayak gitu tuh, maka sedikit sekali yang dapat menemui jawaban yang tepat. Nah, sebab manusia tidak menjadikan dirinya sendiri, karena manusia ini tidak bisa membuat manusia. Nah, paham nggak? Karena kita sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu segalanya. Ya kita nggak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah kasih tahu. Itu maksudnya. Bukan pula bapaknya yang menjadikannya. Dan kalau misalnya kita tanya bapak kita nggak bakal bisa mendapatkan jawaban yang sempurna gitu, yang tepat. Kalau manusia sendiri yang menjadikan dirinya atau ibu bapaknya, tentu mereka akan tahu. Jadi kamu hidup di dunia ini harus kayak gini, harus bagian ini. Nah, untuk apa mereka dijadikan? Seperti kita kalau membuat sesuatu barang, tentu kita mengetahui untuk apa kita jadikan barang itu. Contoh, saya beli mobil Lexus. Untuk apa sih saya bikin mobil Lexus? Untuk berziarah ke teman-teman saya, untuk bepergian bolak-balik dakwah. Tahu kan untuk apa dijadikan mobil ini? Untuk kemudian apalagi beramal dan lain-lain. Jadi tahu tujuannya itu apa. Maka yang paling dekat jalannya untuk mengetahui buat apa manusia dijadikan ialah bertanya atau mencari tahu dari pembuatnya sendiri, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari ialah kita akan dapati jawaban yang tepat. Apa kata Allah dalam perkara ini? Perhatikanlah beberapa firman-Nya di bawah ini. Insya Allah ini akan masuk pada pembahasan selanjutnya, akan lebih jelaskan lagi dari setiap poin-poinnya. Semoga pembelajaran singkat ini insya Allah semoga membawa pemahaman pada kita. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyin wa hamdul mursalin wa malaikatul muqarrabin
Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.